Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial dalam bentuk video dengan materi yang akan dijelaskan adalah teorema dari Tadeusz Rydzyński. Sebelum kita masuk ke teorema ini, maka terlebih dahulu kita harus tahu pengantar atau alasan munculnya teorema ini. Itu kita bercerita dulu perdagangan internasional menurut pandangan dari beberapa ahli, yaitu yang pertama Adam Smith. Teorinya itu tentang keunggulan mutlak, spesialisasi mutlak. Artinya bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan internasional apabila memiliki spesialisasi produk yang unggul secara absolut atas negara lain, maka terjadi perdagangan internasional. Namun yang kedua, muncul lagi teori perdagangan internasional bersifat komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. David Ricardo mengemukakan pendapatnya tentang perdagangan internasional itu karena melihat kekurangan dari teori Adam Smith yang mengatakan bahwa jika suatu negara yang tidak memiliki keunggulan absolut maka tidak bisa melakukan perdagangan internasional. Maka muncul teori komparatif yang mengatakan bahwa sekalipun suatu negara tidak memiliki spesialisasi unggul secara mutlak, namun bisa melakukan perdagangan internasional dengan menggunakan biaya terkecil dalam hal melakukan kegiatan spesialisasi produksi, dan ketika sudah melakukan produksi maka akan melakukan ekspor dengan biaya yang lebih kecil pula. Namun perlu diingat bahwa dalam teori komparatif David Ricardo bahwa faktor produksi yang paling utama digunakan adalah tenaga kerja. Lalu ahli yang ketiga mengatakan bahwa ada lagi yang namanya teori Elie Hoexer dan Bertil Ohlin. Nah, tentu kita tahu bahwa Elie Hoexer dan Bertil Ohlin ini adalah ekonom asal Swedia. Pendapat mereka atau teorema mereka yaitu tentang endowment factor atau ketersediaan faktor produksi dan intensitas penggunaan faktor produksi. Teori mereka dapat diuji atau menjelaskan teori mereka itu menggunakan kurva Isoquan dan kurva Isocos, di mana titik equilibrium itu terjadi apabila ada perpotongan kurva Isoquan terhadap kurva Isocos. Dalam teori Hoexer-Ohlin di sana menjelaskan tentang dua buah negara memanfaatkan dua faktor produksi, yaitu faktor produksi tenaga kerja dan faktor produksi modal, dengan produk yang akan diciptakan juga terdiri dari dua jenis produk, sedangkan proporsional faktor produksinya juga berbeda pada dua buah negara. Isoquan itu sama, namun isocosnya itu juga sama, namun spesialisasinya juga sama.
Nah, beranjak dari teori Hexer-Ohlin atau keempat teorema yang dikemukakan oleh Adam Smith, David Ricardo, dan teori dari Hexer-Ohlin, di sini muncul lagi teori dari Tadeusz Rybczynski. Sebelum masuk ke teoremanya, kita harus tahu profil dari ahli tersebut. Tadeusz Rybczynski adalah seorang ahli ekonomi berasal dari Inggris, kelahiran Polandia pada tahun 1923 sampai 1998. Teorema yang dikemukakan oleh Rybczynski mengatakan bahwa di suatu negara, apabila harga produk di pasaran bersifat konstan atau tetap, maka apabila dinaikkan faktor produksi tertentu atau faktor produksi relatif, akan meningkatkan output yang relatif juga. Sedangkan faktor produksi dan hasil produksi yang menggunakan faktor lain itu akan mengalami penurunan yang absolut. Nah, teorema dari Rybczynski ini menggunakan kurva kotak, di mana di sini bahwa ia menggambarkan pendapatnya dalam bentuk kurva kotak itu. Misalkan di sini ada soal di sini menjelaskan aspek teoritis teorema Rybczynski. Aspek teoritis dari teorema Rybczynski menjelaskan asumsi-asumsi dari teorema tersebut menggunakan diagram kotak Edgeworth. Coba kita asumsikan model Hexer-Ohlin dengan dua negara, yaitu negara A dan negara B. Tentu kita ketahui bahwa dalam teori Hexer-Ohlin itu menggunakan dua buah negara, memiliki dua produk, katakanlah produk pertanian dan industri, yang diproduksi dengan menggunakan dua faktor input yang sama, tenaga kerja dan modal, yang sepenuhnya digunakan dalam produksi tetapi dalam proporsi yang berbeda di kedua industri. Negara A relatif melimpah tenaga kerja dan negara B relatif melimpah modal. Ada pengembalian konstan dalam produksi setiap faktor individu. Spesialisasi produksi tidak lengkap, artinya setiap negara memproduksi setiap produk tetapi dalam jumlah yang berbeda. Ada perdagangan bebas tanpa batasan dan tanpa biaya transportasi. Preferensi konsumen di kedua negara itu identik seperti teknologi yang diasumsikan sama. Produk pertanian menggunakan rasio tenaga kerja terhadap modal yang lebih tinggi. Ini disebut produk padat karya, sedangkan produk industri disebut produk padat modal. Jadi di sini menjelaskan bahwa teorema dari Rybczynski ini, ketika dia menjelaskan lebih lanjut tentang teori dari Hexer-Ohlin atau teori HO, di mana sama-sama menggunakan dua faktor produksi, yaitu faktor produksi tenaga kerja dan faktor produksi modal, dengan menghasilkan produk yang berbeda. Produk di sini yang kita ambil contoh adalah produk pertanian dan produk
industri. Kita lanjut. Pada peningkatan persentase tertentu dalam penawaran satu faktor, katakanlah tenaga kerja yang mempertahankan pasokan faktor kedua modal secara konstan serta harga relatif kedua produk, harus menghasilkan persentase peningkatan yang lebih besar dalam output equilibrium produk yang padat karya dalam produksi produk pertanian dan penurunan absolut dalam output equilibrium dari produk padat modal produk industri. Nah, di sini menjelaskan bahwa di sini kita lihat bahwa negara A itu menggunakan faktor produksi padat karya atau padat tenaga kerja. Sedangkan untuk bagian industri itu lebih fokus menggunakan modal atau mesin. Di sini kita bisa lihat ada diagram kotak, kurva kotak di sini bisa diperhatikan. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan. Di sini kurva secara vertikal itu menunjukkan kapital, dan secara horizontal itu menunjukkan labor atau tenaga kerja. Kita asumsikan bahwa X adalah pertanian dan Y adalah industri. Di sini saya bacakan diagram kotak Edgeworth memungkinkan demonstrasi yang mudah tentang alasan mengapa peningkatan sumbangan faktor suatu negara akan menyebabkan keluaran dari satu produk meningkat, produk lainnya turun. Nah, kurva kotak ini mau membuktikan tentang teori dari Rybczynski yang mengatakan bahwa apabila harga suatu produk di pasar perdagangan internasional bersifat konstan dan apabila ditingkatkan faktor produksi yang relatif akan meningkatkan output yang relatif dan akan menurun secara absolut terhadap produksi lain yang menggunakan faktor lain juga. Nah, di sini kita lihat dari asumsi teorema dapat dikatakan fungsi produksi negara A karena memiliki tenaga kerja yang relatif lebih banyak daripada modal. Produk pertanian disajikan dengan X dan produk industri disajikan dengan Y. Kurva kotak berbentuk cembung dengan equilibrium di titik A di mana isokuan produk pertanian dan industri bersinggungan. Nah, di sini kita lihat bahwa negara A itu menggunakan faktor produksi padat karya yaitu tenaga kerja. Di sini kita melihat ada perpotongan antara hasil produksi pertanian X di sini cembung ke titik horizontal. Titik horizontal X dalam hal ini adalah hasil pertanian dan cembung kurva isokuan terhadap Y dalam hal ini adalah industri. Nah, penjelasannya seperti itu. Dan selanjutnya kita akan lanjut lagi. Kurva kotak
berbentuk cembung dengan equilibrium di titik A, di mana isokuan produk pertanian dan industri bersinggungan. Tadi kita sudah lihat pada gambar. Posisi kurva ditentukan oleh kondisi yang menyatakan bahwa laju substitusi dalam produksi antara produk X dan produk Y harus sama dengan laju substitusi dengan konsumsi. Jadi dia mengatakan bahwa laju produksi akan terus meningkat apabila konsumsi pun ikut meningkat. Misalkan di sini kita lanjut lagi, misalkan kondisi ini terpenuhi di titik A. Peningkatan kuantitas angkatan kerja disajikan dengan delta L. Peningkatan angkatan kerja akan menghasilkan peningkatan produksi pertanian yang lebih besar, yang disebut efek pembesaran yang didefinisikan oleh Ronald Jones. Tidak hanya semua tenaga kerja dalam perekonomian dialokasikan untuk produksi pertanian, tetapi tambahan tenaga kerja dan modal dilepaskan oleh kontraksi produksi industri yang diperlukan untuk mempertahankan rasio tenaga kerja atau modal dalam produksi pertanian. Nah, di sini kita lihat lebih lanjut bahwa di sini pemanfaatan dari tenaga kerja itu akan bergeser lagi secara horizontal ke arah kanan atau terjadi perubahan. Jadi di sini kita lihat bahwa untuk penggunaan tenaga kerja awal, hasil produksinya berada pada titik A. Sedangkan bergeser lagi ke sini, titik potong isokuan dengan isokuan X dengan isokuan Y berpotongan di sini atau titik equilibriumnya ada di sini. Nah, penjelasan lanjutan. Persentase kenaikan produksi pertanian lebih besar daripada persentase kenaikan angkatan kerja. Titik kesetimbangan yang baru sekarang adalah B dengan isokuan dari dua hasil perkalian adalah tangen. Nah, ini tentu saja kita sudah lihat di sini terjadi pergeseran kurva kotak, yaitu dari A ke B. Nah, di sini kita bisa jelaskan juga bahwa labor yang digunakan itu menghasilkan produksi di titik A, di mana produksi itu lebih tinggi daripada labor yang digunakan. Dalam artian bahwa biaya untuk tenaga kerja harus lebih kecil daripada pencapaian hasil pertanian yang dimiliki. Sedangkan di titik B, itu adalah hasil perkalian dari labor 1 dan kapital. Sekarang kita akan lihat lebih lanjut. Di sini analisis empiris teorema Ripczynski dalam kasus beberapa negara transisi Eropa. Tujuannya adalah untuk menguji teorema Ripczynski secara empiris dalam kasus negara transisi Eropa tertentu. Perbedaan Ripczynski asli adalah bahwa analisis diperluas ke variasi dalam jumlah dua faktor produksi, tenaga kerja dan modal, dan tidak hanya dalam satu faktor produksi. Data untuk analisis dikumpulkan dari Eurostat dan EBRD. Jadi teori daripada Ripczynski ini adalah teori yang
dianggap paling unggul dari teori-teori yang lain mengenai perdagangan internasional. Nah, di sini ada lagi data dari Eurostat dan EBRD mau menguji teorema dari Tadeusz Ripczynski ini. Nah, di sini ada tabel. Di sini ada tabel, bisa dilihat. Baik, saya akan menjelaskan perubahan input-output di beberapa negara transisi Eropa dan perubahan totalnya dalam bentuk persen. Di sini ada negara, ada tahun, faktor produksinya itu ada capital, ada tenaga kerja, output di bidang pertanian, dan output di bidang industri. Di sini kita lihat negaranya ada Bulgaria, dan pada tahun akan mengukur output penggunaan dari kedua faktor produksi ini, yaitu faktor capital dan labor. Nah, diukur sejak tahun 1993 sampai tahun 2009. Di sini capitalnya adalah 182,3 dan labornya adalah min 11,9. Sedangkan di pertanian hasil yang diperoleh adalah 4,5, sedangkan di bidang industri adalah min 1,4. Berikut lagi adalah crash pada tahun 1993 sampai 2009. Di sini capital yang digunakan adalah 488,8, sedangkan labor atau tenaga kerja 3,1. Hasil yang diperoleh dari penggunaan dua faktor produksi untuk pertanian yaitu min 14,4, dan sedangkan industrinya adalah 67,7. Sekarang kita lihat lagi Republik dimulai dari tahun 1996 sampai 2009. Itu capital yang digunakan adalah 164,9 dan tenaga kerjanya adalah min 9,7. Sedangkan agrikultur atau output dari penggunaan kedua faktor ini menghasilkan 35,6. Sedangkan untuk industri dengan penggunaan capital labor itu 55,6. Sekarang kita lihat lagi Latvia 1996 sampai 2009. Itu capital yang digunakan sepanjang waktu tersebut yaitu 114,1. Itu untuk capital. Sedangkan untuk tenaga kerja itu min 18,3. Dan hasil yang diperoleh dari penggunaan capital dan labor adalah 23,5. Itu untuk pertanian, sedangkan untuk industri itu 65,6. Yang berikut Lithuania 1993 sampai 2009, capital 131,3, labornya adalah 1,6, dan output untuk pertanian sebesar 18,2. Sedangkan industri itu 103,9
Dan seterusnya ada Roland dan ada Rusia. Ini adalah uji coba dari teori Rybczynski sejak pada beberapa negara di Eropa, yaitu pada dengan jangka waktu tertentu dari, misalkan di sini ada Bulgaria 1993 sampai tahun 2009. Total penggunaan kapitalnya adalah 182,3. Nah, kita lihat berdasarkan tabel, tentu ini adalah sebuah kerelatifan. Jadi tidak bisa ditentukan secara jelas suatu negara itu harus menggunakan tenaga kerja kah atau harus menggunakan modal. Jadi di sini output yang dihasilkan, entah tenaga kerjanya banyak ataupun tenaga kerjanya sedikit, atau kapitalnya banyak ataupun labornya sedikit, tidak bergantung outputnya. Jadi ini adalah suatu kerelatifan, sesuatu yang tidak bisa diduga atau kepastiannya tidak bisa dijelaskan. Artinya adalah sebuah kerelatifan, tidak bisa kita pastikan hasilnya harus pasti. Di sini kita bisa jelaskan secara tulisan di sini. Perhitungan penulis pada tabel 1 diperlihatkan perubahan input-output antara faktor produksi dan produksi hasil pertanian dan industri di beberapa negara transisi Eropa. Negara yang termasuk dalam analisis adalah Bulgaria, Republik Ceko, Latvia, Lituania, Polandia, Federasi Rusia, Slovakia, Slovenia, dan Ukraina. Analisis dilakukan untuk periode antara 1993 dan 2009. Negara transisi lainnya tidak dimasukkan ke dalam analisis karena data hanya tersedia untuk periode waktu yang lebih pendek. Variabel yang menarik adalah pembuatan modal tetap bruto cap 2 angkatan kerja BAL, output bruto pertanian GO, dan output bruto industri GO digabungkan sebagai total kumulatif perubahan presentasi untuk periode yang diamati. Menurut teorema Rybczynski, jika kuantitas suatu faktor produksi meningkat relatif lebih banyak daripada faktor produksi lainnya, maka produksi produk yang secara relatif intensif menggunakan faktor produksi tersebut juga harus meningkatkan relatif lebih banyak daripada produksi produk lain. Sesuai dengan produksi, semua variabel lain tidak berubah, akan meningkatkan dengan proporsi yang lebih besar. Jadi jelas dibuktikan teorema Rybczynski ini ke dalam negara-negara Eropa, bagian Eropa, itu ujinya untuk jangka waktu yang lebih panjang, 1993 sampai tahun 2009. Nah, ini pengujian. Jadi saya sudah jelaskan tadi bahwa suatu kerelatifan menggunakan tenaga kerja yang semakin meningkat, hasilnya pun tidak menentu, sehingga apabila dia adalah suatu kerelatifan di mana faktor produksi satu dinaikkan, jika suatu negara tersebut memanfaatkan itu sebagai alternatif terbaik, apabila dinaikkan faktor produksinya, maka produksinya pun akan mengalami peningkatan. Ini adalah hipotesis atau uji coba teorema Rybczynski terhadap beberapa negara dalam jangka waktu tertentu dengan pemanfaatan dua faktor produksi, yaitu kapital dengan labor, dan hasilnya itu di dua output utama, yaitu pertanian dan juga industri. Nah, dari sini kita bisa membuktikan bahwa ternyata teorema
yang dikemukakan oleh Rybczynski ini adalah bukti nyatanya melalui uji coba di beberapa negara di Eropa. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan, kunci utama daripada kita memahami teori dari Rybczynski adalah apabila di suatu negara produk atau harga produk di suatu negara dalam perdagangan internasional itu bersifat konstan atau tetap, maka jika dinaikkan faktor produksi lain secara intensif, maka akan menaikkan produksi lain juga secara intensif. Sedangkan faktor produksi lain dan hasil produksinya akan mengalami penurunan secara absolut. Kita sudah tahu bahwa teori dari Heckscher-Ohlin dan Rybczynski, tentu Rybczynski menjelaskan teorinya hampir sama dengan teori dari Heckscher-Ohlin, di mana Heckscher-Ohlin di sana mereka yang pertama punya kesamaan teori, yaitu negara, yaitu ada dua, faktor produksi ada dua, yaitu labor dan kapital. Terus produk yang dicapai juga ada dua. Itu adalah kesamaan dari teori Heckscher-Ohlin dan Rybczynski. Jadi kesimpulan saya adalah seperti itu. Nah, kita juga tahu bahwa dalam perdagangan internasional, teori yang paling unggul dalam dari 4 jenis teori, yaitu teori Samuel, ada teorema harga faktor produksi, Heckscher-Ohlin, dan Rybczynski. Tentu teorema yang paling signifikan, terbukti dan sangat baik dapat dipercaya adalah teori dari Rybczynski ini. Mungkin ini adalah penjelasan singkat mengenai teori Tadeusz Rybczynski. Atas perhatian saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Silahkan di like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa lagi. Selamat